Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda dihadapkan pada satu pilihan besar yang rasanya itu konsekuensinya bakal panjang banget ke depan? Pasti pernah ya, hampir semua orang kayaknya. Iya kan? Nah hari ini kita mau coba bedah nih, gimana sih keputusan sulit semacam itu dibuat? Atau malah kadang gagal dibuat, kita lihat beberapa contoh sejarah sama satu teknik yang menarik. Betul. Sumber kita kali ini kutipan dari pengantar buku Farsighted karya Steven Johnson. Di situ dikenalin konsep namanya aljabar moral. Aljabar moral. Oke, tujuannya apa nih obrolan kita? Iya, biar kita bisa dapat gambaran lah ya soal tantangan bikin pilihan besar dan gimana cara orang dulu atau mungkin kita sekarang bisa lebih terstruktur gitu menimbangnya. Sip. Sumber ini langsung to the point soal itu. Gimana sih kita menavigasi keputusan yang dampaknya bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Dan ya, aljabar moral ini jadi semacam benang merahnya. Kita mulai dari contoh yang lumayan gede, skala kota. Di New York. Oke, Collect Pond ya, ini kan awalnya penting banget di Manhattan, sumber air bersih, tempat orang main. Iya, betul. Tapi terus, karena industri, terutama itu penyamakan kulit, airnya jadi kotor banget, tercemar parah. Jadi lobang limbah gitu. Nah, di sini nih persimpangannya. Ada rencana keren sebetulnya dari Pierre Lanfont. Dia kan yang ngerancang Washington DC juga. Rencananya mau dibikin taman publik yang megah. Tapi nggak jadi, kandas rencananya. Kenapa tuh bisa gagal? Salah satunya yaitu para investor properti di sekitar situ ragu. Mereka mikir, kotanya nggak akan berkembang sejauh itu ke utara. Terus, ya udah pilihan gampangnya, danau itu ditimbun aja pakai tanah galian. Dan ditekankan di sumber ini ya, kalau ini tuh bukan cuma satu keputusan jelek gitu aja, tapi lebih kayak akumulasi. Ada tindakan, ada juga kelambatan. Iya, ada unsur tragedi kepemilikan bersama. Sumber daya bareng-bareng rusak karena semua mikir jangka pendek buat diri sendiri. Ditambah lagi spekulan yang ya picik lah, prosesnya kacau balau. Akibatnya, waduh, fatal dan permanen. Area itu jadi 5 points. Kawasan kumuh yang terkenal banget itu. Sampai Charles Dickens aja nengok ke sana. Sumber ini bilang ini kesalahan 500 tahun. Karena ya gimana, sekali danau dikubur, ya udah nggak bakal balik lagi. Beda sama taman kota lain yang bisa bertahan ratusan tahun. Pelajaran mahal banget ya. Tentang gimana kalau prosesnya nggak terstruktur, nggak mikir panjang, bisa ninggalin luka permanen. Itu kan skala kota ya, gede banget. Tapi logika yang mirip-mirip sering juga muncul di hidup kita pribadi. Contohnya Charles Darwin. Oh iya, Darwin. Sebelum dia bikin geger dunia pakai teorinya, dia punya dilema personal banget. Umur 29, mikir, nikah nggak ya? Dan dia ngelakuin apa yang mungkin kita sering lakuin juga. Bikin daftar pro kontra. Jujur banget daftarnya. Kadang lucu malah. Apa aja tuh contohnya? Di sisi menikah, ada kayak teman tetap. Ya, lebih baik daripada anjing lah. Terus ada pesona musik dan obrolan wanita. Tapi di sisi tidak menikah, dia khawatir soal kehilangan waktu. Terus kegemukan dan kemalasan. Haha, ada-ada aja ya. Takut istrinya nggak suka London juga katanya. Berarti pengasingan. Betul, ujung-ujungnya sih dia nulis menikah, 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 QED. Tapi yang menarik, kata sumber ini nggak ada bukti dia pakai metode yang lebih sistematis buat nimbang argumennya. Cuma dicatat aja. Nah, ini beda ya sama yang diusulin Benjamin Franklin setengah abad sebelumnya. Beda banget. Franklin punya teknik yang dia sebut moral or prudential algebra. Aljabar moral atau prudential gitu. Dia jelasin di surat ke Joseph Priestley. Gimana tuh caranya? Jadi, dia bagi kertas jadi 2 kolom, pro sama kontra. Terus, selama beberapa hari, tulis aja semua argumen yang kepikiran. Nah, kuncinya di sini. Tiap argumen dikasih bobot. Ditimbang gitu, sepenting apa sih argumen ini. Oke, dikasih bobot. Terus habis itu? Terus mulai diseimbangkan. Misalnya nih, satu argumen pro rasanya sebanding sama 2 argumen kontra. Ya udah, colet ketiganya. Lakuin terus sampai kelihatan jelas sisi mana yang bobotnya lebih berat. Wah, ini lebih dalam ya. Bukan cuma soal mana yang listnya lebih panjang, tapi beneran bobot argumennya. Iya, jauh lebih bernuansa. Kayaknya sumber ini mau bilang banyak dari kita, ya mungkin kayak Darwin di kasus ini, masih kejebak di level ngitung jumlah aja. Nggak bener-bener ngelakuin aljabarnya, pembobotannya itu. Kayak mandek gitu ya ilmu bikin keputusan sulit ini buat orang awam.
Padahal keputusan gede kayak nasib kolek pon atau pilihan hidup Darwin, itu kan beda ya sama reaksi cepat atau insting gitu. Beda. Ini banyak variabelnya, banyak nggak pastinya, butuh mikir yang lebih pelan, lebih disengaja. Kemampuan kita buat mikir jangka panjang ini kan unik ya sebagai manusia, dan kita terus belajar biar lebih jago. Metode kayak aljabar moral ini salah satu alatnya. Oke, jadi kalau kita rangkum sedikit ya, kisah kolek pon itu kayak pengingat keras soal konsekuensi kalau keputusan bareng-bareng itu nggak terstruktur, pandangannya pendek. Sementara dilema Darwin nunjukin upaya pribadi buat nimbang pilihan. Walaupun mungkin caranya belum secanggih aljabar moralnya Franklin yang nawarin metode pembobotan yang lebih sistematis. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda yang dengerin nih. Kalau Anda lagi di persimpangan jalan yang gede gitu dalam hidup, gimana biasanya Anda nimbang-nimbang pilihan? Apakah Anda mungkin tanpa sadar udah punya aljabar moral versi Anda sendiri? Atau mungkin setelah dengar obrolan kita ini, kepikiran nggak cara buat memperbaiki prosesnya? Iya, mungkin dengan lebih sadar ngasih bobot ke pro kontra kayak Franklin. Atau minimal luangin waktu lebih banyak buat benar-benar memetakan semuanya, biar nggak tanpa sadar ngulang kesalahan kolek pon, tapi dalam skala hidup Anda sendiri. Gimana menurut Anda?